Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan para panitia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para peserta yang insya Allah pula dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung oleh alat secanggih apapun. Salawat bermutiarakan salam semoga kita terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Minad dzulumati ilan nur ilmi wal yakin. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit bercerita sirah nabawi Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam peristiwa ini, siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang diperjalankan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dipikir oleh akal manusia, apakah peristiwa ini akan terjadi? Tentu tidak. Tetapi jika Allah mengizinkan, maka jadilah. Contohnya saja Siti Maryam yang mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Apakah itu akan mungkin terjadi? Tentu tidak. Tetapi jika Allah mengizinkan, maka jadilah. Tetapi mengapa herannya banyak sekali wanita-wanita di zaman kita ini yang ingin sekali menyaingi Siti Maryam. Apa buktinya? Mereka mengandung dan melahirkan tanpa seorang suami. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, sesampainya Rasulullah di Baitul Maqdis dan tepat di Khubatus Sahroh yang jadikan pangkalan Rasulullah bersama malaikat pengawalnya melesat bagaikan kilat menuju Arsy Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di sana, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah mendapatkan perintah perkara salat 50 kali sehari semalam. Setelah mendapatkan itu,
Rasulullah pun turun bersama malaikat. Di saat di langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, apa yang engkau dapatkan? Lalu Rasulullah berkata, sungguhnya aku mendapatkan perkara sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, sungguh kelak umatmu tidak akan kuat. Mendengar hal itu, Rasulullah pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berulang-ulang kali, sehingga bilangan sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah itu, Rasulullah pun kembali turun, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam kembali. Lalu Nabi Musa berkata, apa yang engkau dapatkan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku mendapatkan perkara sholat 5 kali sehari semalam. Lalu Nabi Musa pun berkata kembali, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, sungguh kelak umatmu tidak akan kuat. Lalu Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya aku telah berulang kali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diriku merasa malu. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam peristiwa ini sebaiknya kita sebagai umat muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meringankan kewajiban kita dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Nah, bagaimana cara menghargainya? Marilah kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.